Syekh Muhsin Al-Musawa ini adalah seorang habaib dari marga Al-Musawa. Beliau dilahirkan di Palembang sekitar tahun 1323 Hijriah, kurang lebih 120 tahun yang lalu di Palembang. Kemudian setelah beranjak dewasa, punya umur belasan tahun, beliau safar pergi ke Hijaz untuk menyampaikan ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Dan Husain bin Ali bin Abdurrahman Al-Musawa ini kemudian tinggal di Saudi, di Makkah, hingga beliau meninggal di Husain ini tidak punya keturunan karena memang beliau tidak salah belum sempat berzawaj, belum sempat garwo. Beliau adalah tokoh muda sebenarnya, ulama muda. Beliau meninggal usia 31 muda. Tapi meskipun toh beliau adalah kiai muda atau tokoh muda, ulama muda, tapi banyak para pelajar dan juga para masyayikh Makkah pada zamannya itu sangat menyegani beliau. Karena memang Syekh Muhsin ini memiliki keluasan ilmu. Beliau menguasai beberapa fans, dan hanya itu begitu. Tapi juga fans bidang-bidang keilmuan Islam yang lainnya. Dan beliau itu juga sayyid, agak bagaimana Rasulullah SAW. Saking istimewanya beliau, ini salah satu murid dari Syekh Muhsin ini bernama Syekh Yasin Al-Qadani. Ini sampai membuat biografi khusus menjelaskan tentang sejarah hidup, profil dari Syekh Muhsin bin Ali Al-Musawa. Tentu Syekh Yasin tidak sembarangan menyusun profil atau menyusun biografi seorang tokoh, kecuali tokoh tersebut adalah tokoh yang beliau anggap istimewa, tokoh yang beliau kagumi, maka Syekh Yasin untuk itu membuat biografi tentang Syekh Muhsin Al-Musawa ini. Nah, makanya kita temukan di beberapa sanadnya Syekh Yasin itu disebutkan Sayyid Muhsin Al-Musawa. Ya ini beliau pengarang kitab Madkhalul Wusul ila Ma'rifati Ilmil Usul. Padahal kalau dilihat dari sisi usia, saat beliau masih hidup tentu masih cukup muda. Tapi meskipun demikian, banyak para ulama yang mengambil ilmu dan sanad kepada beliau. Itu tentu karena keluasan ilmu yang beliau miliki. Nah, kitab Madkhalul Wusul ila Ma'rifatil Usul ini
Ini beliau tulis kitab ini saat beliau mengajar kitab Matnul Waraqat di Madrasah Sholatiyah. Di Madrasah Sholatiyah. Di Makkah itu ada madrasah yang usianya cukup tua, ratusan tahun, tepatnya berapa kurang paham, tapi yang jelas sudah lebih dari 100 tahun. Ini beliau belajar di sana. Syekh Sayyid Yasin belajar di sana, kemudian sampai lulus dan pada akhirnya diperintah oleh gurunya, yaitu Syekh Muhammad Syekh Hasan Masyad Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad ya. Ini untuk mengajar di Madrasah Sholatiyah. Beliau memegang pelajaran usul fikih dengan materi kitab Matnul Waraqat. Di sela-sela beliau mengajar itu, beliau tulis kitab Madkhalul Wusul ila Ma'rifatil Usul ini. Kitab ini jarang kita jumpai di pondok-pondok, di madrasah-madrasah. Bahkan mungkin sebagian santri ada yang baru mendengar kitab ini, Madkhalul Usul. Karena memang kitabnya tidak terlalu tebal dan mayoritas ini pembahasannya mengambil atau mengutip dari kitab Matnul Waraqat. Syekh Yasin Al-Fadani ini punya kitab yang mensarai kitab ini. Namanya kitab At-Tatmim. Kitab At-Tatmim. Sudah dicetak, cuman tidak banyak beredar. Kami jarang menemukan kitab tersebut. Bahkan PDF-nya kami juga belum menemukan kitab Tatmim. Nah, kitab Madkhalul Wusul ini beliau karang, beliau tulis untuk para pemula, untuk para pemula yang ingin memahami dasar-dasar ilmu usul fikih. Jadi untuk pondasi bagaimana memahami, mempelajari ilmu usul fikih, ini beliau karang untuk itu. Bisa kita lihat dari namanya, kata madkhal itu kan tempat masuk. Tempat masuk, artinya kalau kita mau masuk ke usul fikih, maka tempat masuknya salah satunya lewat kitab ini. Nah, kalau dalam bahasa akademisi mungkin pengantar ilmu usul fikih sebagai ulasan-ulasan secara umum, secara global tentang pembahasan usul fikih dan kaidah-kaidah yang ada di dalam usul fikih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fi dharini amin ya rabbal alamin. Muqaddimah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ibadata tariqatan liwusulih. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillah kagungane Allah. Alladzi yo zat ja'ala kang dadekake sinten alladzi al-ibadata ing ibadah tariqatan ing dalan. Dalan liwusulihi maring tumeka ing Allah. Wa'tadda lan milang-milang sinten alladzi bisihhatiha kelawan sai ibadah, milang-milang
fi ma'rifati abwabil fikih ing dalem ngawruhi pira-pira bab fikih wa fusuli lan pira-pira fasale fikih. Wa assasa lan bangun utawa dasari sinten alladzi furu'ahu ing pira-pira cabange al fikih min qawaidi saking pira-pira kaidah fikih wa usuli lan pira-pira usul fikih. Wassalatu udawi rahmat Allah wassalamu lan keselamatane Allah iku alaman mugi ing atase nabi ilaihi kang iku maring man marji'ul mujtahidin utawi gon baline pira-pira wong kang ijtihad. Al-qail kang ngucap sinten man ngucap mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sinten Allah man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqih mongko mahamna fikih sinten Allahu ing man fiddin ing dalem agama wa ala alihi lan mugi ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabat Kanjeng Nabi wa tabi'in lan pira-pira tabi'in lahu ajma'in lan pira-pira kang ngikuti lahu maring Kanjeng Nabi ajma'in halis kabehane. Jadi thariqah untuk menuju Allah itu melalui ibadah. Jalan untuk menggapai ridha Allah itu bisa ditempuh dengan ibadah. Seseorang yang mengaku sebagai kekasih Allah dan sudah mendapatkan ridha Allah tapi tidak melalui jalan ibadah, maka bisa kita katakan orang tersebut berdusta. Bagaimana mungkin Allah mengangkat kekasih dari orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah melalui jalan ibadah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Di antara lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita mengikuti jalan Rasulullah itu ya melalui ibadah. Maksudnya bagaimana ibadahnya Rasulullah kita ikuti. Maka niscaya kita akan mendapatkan mahabbah atau ridho dari Allah. Wa'tadda bisihhatihi, dan tentu Allah akan menganggap ibadah yang dijalankan oleh hambanya ini sah apabila seorang hamba itu mengetahui tata cara ibadah. Tata cara ibadah ini tidak lain adalah fikih. Hukum syar'i itu adalah fikih. Al-amaliyah itu adalah fikih. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa menjalankan ibadah dengan baik, bahkan dengan benar, tanpa mengetahui fikih. Sangat muhal
Mustahil seseorang menjalankan ibadah dengan benar tapi dia tidak pernah mempelajari tata cara melakukan ibadah itu dengan baik dan benar. Maka Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun bi wa kullu apa maluhu mardudatun la tuqbalu. Maluhu mardudatun la tuqbalu. Oke. Wa ba'du fayaqul nuli ngucap sinten tuwailibul ilmi. Subhanallah. Tuwailibul ilmi. Wong kang nupri ilmu bil madrasah ing dalem madrasah as-salatiyah al-hindiyah kang bangsa Hindi. Rubani Sayyid Muhsin bin Ali al-Musawa. Beliau menyebut dirinya sendiri dengan sebutan tuwailib. Ini sebagai bentuk tawaddu. Tuwailib ini tasghir dari talib. Tasghir dari talib. Ini bentuk dari apa? Ketawaduan Sayyid Muhsin. Nah, yang namanya tasghir berarti kan apa? Talib kalau ditasghir tuwailib maknanya apa? Santri kecil lah. Ya, santri yang masih apa? Pemula. Santri yang masih awam. Nah, ini bentuk apa? Ketawaduan, sikap dari ketawaduan Sayyid Muhsin. Subhanallah, orang itu kalau ilmunya semakin tinggi bukan semakin takabur, enggak. Seharusnya seseorang apabila ilmunya itu semakin tinggi dan meresap di dalam hatinya maka akan semakin tawadhu. Tidak ujub, tidak takabur. Beliau katakan hadhihi ta'rifat, hadhihi utawi iki ta'rifat ya. Ikut ta'rifatun piro-piro ta'rif fi usulul fikih ing dalam usul fikih. Jarrattu kang ngelucuti sapa ingsun ha ing ta'rifat min matnil waraqat saking matan kitab al-waraqat li Imamil Haramain kudu al-Imam Haramain. Wa dhamamtu lan ngumpulake sapa ingsun ilaiha maring hadhihi ta'rifat fawaida ing pira-pira faedah yuhtaju kang den butuhi apa ilaiha fawaid multaqatatan hale kang den kutip min syuruhiha saking pira-pira sarai al-waraqat wa hawashiha lan pira-pira hasiyai syuruhiha hina qiraati ing dalem nalikane oleh maca ingsun lidzalikal kitab maring mengkono-mengkono kitab al-waraqat. Beliau terangkan bahwa kitab ini adalah kumpulan dari ta'rif-ta'rif, definisi-definisi dalam pembahasan usul fikih. Yang mana beliau
mengutip kitab ini dari Matan Waraqat saat beliau mengajar kitab Al-Waraqat. Di samping itu beliau tambahkan beberapa faedah, beberapa keterangan-keterangan penting yang beliau dapatkan dari sarah-sarah kitab Waraqat dan hasiah-hasiah kitab Al-Waraqat. Kitab Al-Waraqat ini kitab karya dari Al-Imam Al-Haramain. Merupakan kitab yang sangat baik bagi para pelajar yang ingin memulai mempelajari ilmu usul fikih, yang ingin mengenal ilmu usul fikih. Ini sangat baik apabila membaca kitab Al-Waraqat karya kitab Al-Imam Haramain. Bahkan di madrasah kita Ghazaliyah, kitab Waraqat matnan wa syarhan wa nazman itu diajarkan, mulai matannya, sarahnya, bahkan nadhamannya diajarkan mulai dari kelas 2 sanawiyah sampai kelas 3 sanawiyah. Kalau dulu sampai kelas 1 aliyah, tapi sekarang digeser kelas 1 aliyah, membaca kitab Ghayatul Usul langsung. Nah, sarah-sarah kitab Waraqat sangat banyak sekali. Dan di antara sarah-sarah kitab Waraqat yang paling baik menurut para ulama itu sarah yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Itu sarah terbaik dari kitab Al-Waraqat. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini memang kalau menyusun kitab, beliau itu bahasanya enak, bahasanya mudah dipaham, sehingga kitab-kitab beliau rata-rata menjadi kitab yang kalau sekarang bahasanya apa, bestseller lah ya. Karena memang mudah untuk dipahami. Beliau Syekh Jalaluddin Mahalli punya sarah terhadap kitab Jam'ul Jawami, juga disebut sebagai sarah terbaik dari Jam'ul Jawami adalah kitab Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami. Beliau punya kitab mensyarahi Minhajut Thalibin yang disebut dengan kitab apa? Kanzur Raqibin Al-Mahalli. Diajarkan di kelas 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah. Itu juga diaji. Jadi kitab-kitabnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu apa? Kitabnya itu jadi bestseller, jadi apa namanya, nah, bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghayatul Wusul itu banyak mengutip redaksi yang disampaikan oleh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami. Dan beliau puji Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, memuji bahasa yang disampaikan oleh Al-Mahalli dalam kitab-kitabnya dengan sebutan lisalalati ibaratihi, karena ibarat yang disampaikan, redaksi, narasi, pemilihan kata yang disusun oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu enak, mudah dipahami. Nah, gitu. Maka tidak heran apabila kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menjadi kitab yang favorit sampai sekarang. Oke, kembali lagi. Tashilan. Syekh
atau Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa Al-Falembani ini menyusun kitab ini, Madkhal. Tujuannya apa? Tashilan, krono gampangake li amsali maring piro-piro pepadan ingsun, maring piro-piro pepadan ingsun minal mubtadi'ina, saking piro-piro wong kang ngawiti belajar, para pemula. Subhanallah. Wa itta'atan lan krono taat atau nuruti li amri syaikh maring perintai guru. Siapa guru yang beliau maksud di sini adalah Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad. Mata'a mugi paring anugerah na ing kita sinten Allah Gusti Allah bihayatihi kelawan gesangi Syekh, wa nafa'a lan paring manfaat sinten Allah na ing kita bi kelawan Syekh, wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmu ni Syekh fid dharaini ing dalam dunya lan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ta'rifat fi usulil fikih. Ta'rifat utawi iki iku piro-piro ta'rif, piro-piro definisi, piro-piro pengertian ngono ae penak. Fi usulil fikih ing dalam usul fikih. Beliau Sayyid Muhsin Al-Musawa dalam kitab Madkhal ini menyusun kitabnya dengan gaya tanya jawab. Setiap masalah ini beliau mulai dengan pertanyaan, kemudian beliau beri jawaban di bawahnya. Misalkan tentang apa itu ta'rif usul fikih, maka ma huwa usul fikih taruhlah. Di bawah beliau jawab usul fikih adalah demikian. Uslub seperti ini, cara penyampaian seperti ini, susunan seperti ini ternyata itu lebih mengena dan mudah dipahami bagi para pemula. Jadi kalau disusun satu keterangan itu dengan model pertanyaan dan jawaban, itu para murid yang masih pemula itu akan lebih mudah memahami. Kenapa kok demikian? Karena sesuatu itu kalau dimulai dari pertanyaan, diawali dengan pertanyaan, maka secara tidak langsung orang yang mendengar ini akan fokus terhadap apa yang ditanyakan. Taruhlah contoh seperti ini. Tentu beda ketika saya katakan bahwa gula itu rasanya manis dengan ucapan yang saya katakan, misalkan saya awali dengan pertanyaan, apa rasanya gula? Ketika mendengar seperti itu kan pasti seorang yang mendengar itu akan fokus terhadap pertanyaan. Pertanyaan ini, apa jawabannya? Lah, sehingga jawabannya akan mudah. Apa itu usul fikih? Nah, kalau orang tidak tahu, pasti langsung fokus. Apa itu usul fikih? Pasti langsung bertanya-tanya juga. Ketika saya beri pertanyaan kepada sampean yang mungkin yang belum tahu tentang ta'rif usul fikih. Apa itu usul fikih? Misalkan, pasti sampean langsung fokus. Apa itu usul fikih? Bertanya-tanya. Nah,
Ketika saya sampaikan jawabannya, maka sampean sudah siap untuk menerima. Soalnya sampean sudah fokus terhadap apa? Jawaban. Wong lek dikei pertanyaan mesti goleki jawaban ngono kan, ngono sederhana logika kan gitu. Usul fikih adalah kaidah untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya, taruhlah sederhananya seperti itu. Oh, ngono to usul fikih. Tahu. Beda kalau saya katakan seperti ini, misalkan usul fikih adalah kaidah-kaidah untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya. Misalkan seperti itu. Ini pikiran kita atau fokus dari pendengar ini tidak apa? Tidak fokus terhadap apa takrifnya usul fikih. Soalnya apa? Tidak ada suatu yang apa? Mendorong dia untuk fokus, hanya mendengarkan saja seperti itu. Nah, maka bagi para pemula itu sangat baik kalau uslub penyampaiannya, cara penyampaian materinya itu dengan gaya pertanyaan dan jawaban. Wong anak TK aja seperti itu kan. Nah, anak TK itu kan seperti itu. Misalkan gambar-gambar ya, biasanya pertanyaannya itu gambar-gambar. Ini apa namanya kan seperti itu. Ini gambar apa kan ditanya. Ditanya dulu. Nah, kalau langsung diberitahu bisa saja lupa dia. Ini pohon, ini apa namanya kambing, ini sapi dan seterusnya. Kalau langsung diberitahu mungkin saja lupa. Tapi kalau diberi pertanyaan dulu, ini apa yuk? Ada yang tahu, misalkan seperti itu. Maka akan mudah dipahami, mudah diingat oleh anak tersebut. Nah, oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Soal ma ta'riful asli. Ma utawi opo iku ta'riful asli, ta'rife asal. Jawab, huwa ma yambani alaihi ghairuhu ka asli jidar ay asasuhu. Wa utawi al aslu iku ma perkara yambani kang kabangun alihi ngatasi ma apa ghairuhu sakliyane ma. Contohnya ka aslil jidari koyok pondasine tembok. Ai asasu tegese pondasine tembok. Di sini Kiai Musannaf Sayyid Muhsin Al-Musawa mencoba mendefinisikan usul fikih dari pendekatan bahasa. Dikupas dari takrif kalimat usul fikih dari sisi bahasa. Kita tahu bahwa usul fikih terdiri dari dua kata. Ini susunan apa? Mudhof ilaih yang menjadi nama. Kalimat pertama adalah kalimat usul, kalimat kedua adalah kalimat al-fiqhu. Al-usul kita tahu ini jamak daripada aslun. Maka kita cari tahu makna daripada aslun terlebih dahulu. Apa itu aslun? Dikatakan aslun secara bahasa adalah suatu perkara yang menjadi dasar dari sesuatu. Seperti pondasinya tembok. Tembok itu bisa berdiri dengan kokoh karena ia bertumpu kepada apa? Pondasi, kan seperti itu.
Maka pondasi ini disebut apa? Aslun. Begitu juga kalau kita gambarkan sebagai sebuah akar. Aslun ini adalah akar yang mana dari akar itu pepohonan itu akan berkembang, akan berbuah. Mayan bani alaihi ghairihi, sesuatu yang di atasnya dibangun perkara lain atau tumbuh perkara lain, berdiri perkara lain, kan seperti itu. Ini aslun secara bahasa. Kemudian ma ta'riful far'i. Loh, di sini di dalam ta'rif usul fikih kan nggak ada lafadz far'un. Kenapa kok disebut Kiai Musoneb Said Muhsin kok menyebut kata far'un dalam kitab beliau? Begitu juga ternyata setelah di cross check di kitab Matnul Waraqat juga menyebutkan definisi far'un. Apa alasan? Kita sedang membahas usul fikih, kenapa kok ada takrif far'un segala? Karena yang namanya asal ini memiliki far. Bandingan dari asal itu far. Bandingan dari far itu asal. Yes, gini sederhananya. Seseorang itu bisa disebut bapak karena apa? Karena punya anak. Kalau dia tidak punya anak, apa disebut bapak? Bapak dalam arti orang tua ya, bukan bapak dalam arti ustadz ya, pak guru enggak. Kan tidak. Lah, maka keberadaan bapak itu bisa tertasawur kalau ada anak. Bisa tergambarkan kalau ada anak. Nah, maka sesuatu ini dianggap asal ini kalau memang dia punya fara. Kalau dia tidak punya fara, ya tidak perlu disebut apa? Ini aslun, ini. Iya kan? Kan seperti itu. Logika sederhananya kan seperti itu. Makanya sini alangkah baiknya kalau ketika membahas tentang aslun, ya fara juga dibahas. Maka itu fara. Apa itu fara? Apa itu cabang? Jawab wa utai fara lugotan ay lugotan ya, secara bahasa iku ma perkara yan bani kang kabangun apa ma ala ghairihi ing atase sak liyane ma. Contone kafuru isyajarah kaya pira-pira pang-pange apa wit-witan. Nah, itu. Itu. Berarti secara bahasa al-aslu ini adalah fondasi yang dibangun di atasnya suatu perkara. Maka kalau kita sandarkan kepada kata fikih berarti kalau usul fikih berarti apa? Pondasinya fikih itu kan sederhananya seperti itu. Pondasinya fikih. Kalimat yang kedua adalah kata fikih. Apa itu fikih? Soal ma ta'riful fikih. Mau tahu apa iku ta'riful fikih, ta'riful fikih. Definisi fikih itu apa lughatan? Secara bahasa. Jawab, huwa al-fahmu. Utai fikih iku al-fahmu faham. Al-fahmu
Iku al-fahmu faham wa syi'ru lan syair. Fikih secara bahasa adalah paham. Sampean memahami sesuatu atau paham terhadap sesuatu maka bisa disebut faqih. Sampean paham syariat maka juga bisa disebut al-faqih. Sampean paham ilmu perbengkelan maka sampean juga bisa disebut al-faqih secara bahasa karena al-fahmu. Ma ta'riful fiqih istilahan. Ma utawi apa? Iku ta'riful fiqih, ta'riful fiqih istilahan ing dalam cara istilah. Di sini mungkin agak sedikit janggal ya. Mu'allif Sayyid Muhsin dalam mendefinisikan fikih ini menyebutkan definisi fikih secara bahasa dan secara istilah. Namun ketika menyebut definisi aslun hanya menyampaikan definisi secara bahasa saja, tidak secara istilah. Kan seperti itu. Jadi rupa-rupanya kami pahami ini. Sayyid Muhsin mencoba untuk meringkas apa yang ada dalam kitab Waraqat. Padahal Waraqat itu kalau menurut saya sangat ringkas. Nah, pengen disederhanakan lagi kitab seringkas Waraqat itu dalam satu kitab yang berbentuk pertanyaan dan jawaban. Maka kadang pembahasannya seperti ini. Jawab. Ya utawi inilah Allah huwa ya. Huwa bukan hiya. Ya, paham ya? Huwa utawi al-fiqhu iku ma'rifatul ahkam. Ngawerui pira-pira hukum asyariyah kang bangsa syara. Kalau di sini tulisannya al-ilmiyah. Saya iskal kalau memang ini tulisannya al-ilmiyah. Karena dalam redaksi kitab Al-Waraqat bukan al-ilmiyah tapi apa? Tidak ada, malah di Waraqat tidak ada qaid al-ilmiyah atau al-amaliyah. Hanya al-ahkam as-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kalau kita mau muqabalah. Seperti ini sekal kami. Fikih ini tentang hukum syar'i yang menjelaskan aktivitas manusia, amaliyah dari manusia. Bukan menjelaskan tentang suatu pengetahuan manusia yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas hidup, yang tidak ada kaitannya dengan amaliyah. Maka kalau dikoyiti al-ilmiyah dalam kitab ini kami iskal. Dan setelah
kami minta klarifikasi dari yang menyusun kitab ini, dari yang menulis dan mencetak kitab ini. Ternyata dicetakan sebelumnya itu juga tulisannya al-ilmiyah, as-syar'iyah al-ilmiyah. Nah, ingin kami muqabalah sebenarnya dengan kitabnya Syekh Yasin yang mensarai kitab Madkhalul Wusul ini, kitab Tatmim, tapi sayang kami belum menemukan kitab Tatmim. Apakah dalam kitab Tatmim, dalam redaksi yang lain taruhlah, dalam naskah yang lain, apakah juga disebut ilmiah atau al-amaliyah? Karena sekelas Sayyid Muhsin menurut kami agak jauh lah kalau beliau katakan ini al-ilmiyah. Karena beda Kang ya, beda antara al-ilmiyah dengan al-amaliyah, itu beda. Kalau usul fikih itu ilmiah, tapi kalau fikih itu amaliyah. Ilmiah ini apa sih? Ilmiah ini ya tentang apa? Tentang wacana-wacana, tentang pemikiran-pemikiran, tentang teori-teori berpikir, itu ilmiah. Artinya tidak ada real aktivitas, tidak ada aktivitas realnya di dalam kehidupan, itu maksudnya. Makanya kalau ini dijadikan sebagai definisi fikih, saya rasa kurang tepat. Karena fikih adalah aktivitas real manusia. Paham ya? Itu maudhu'nya dari fikih. Maka la'alla shawab, tulis ya, la'alla shawab al-amaliyah, ya, al-amaliyah. Paham ya? Allati al-amaliyah kang bangsa amal, kang bangsa aktivitas. Allati yo al-amaliyah, allati yo ahkam yo, allati yo ahkam syar'iyah. Tariquha kang utawi dalani allati iku li ijtihadu ijtihad. Atau allati yo ma'rifatul ahkam, tariquha kang utawi dalani allati iku li ijtihadu ijtihad. Seperti ini. Fikih secara istilah adalah hukum-hukum syar'i yang menjelaskan aktivitas hidup manusia, yang mana pengetahuan terhadap hukum syar'i tersebut dipahami dari jalan ijtihad. Dipahami dari jalan ijtihad, dari cara ijtihad. Itu fikih. Seperti contoh, kita tahu tentang kesunnahan puasa Senin, Kamis. Itu dari mana jalannya? Dari ijtihad. Ijtihad terhadap apa? Terhadap ma fa'alahun Nabi, terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kita pahami dengan menggunakan teori usul fikih, sehingga merumuskan bahwa puasa Senin Kamis itu sunnah. Kan seperti itu, taruhlah seperti itu sederhananya. Kal ilmi koyok ngawurwi bi anan niat kelawan temen sutuni niat iku wajibatun, wajib. Wa annal witralan temen sutuni witir iku mandubun, sunnah. Itu fikih. Kita mengetahui bahwa niat dalam ibadah itu hukumnya wajib. Dipahami dari mana itu coba? Niat dalam sholat wajib, dalam puasa wajib, dalam zakat wajib. Kita memahami itu dari mana? Dari ijtihad. Bukan kita ya sebenarnya, para mujtahid ya yang berijtihad. Kita hanya menerima hasilnya saja. Para mujtahid merumuskan itu wajib, lebih itu dari mana? Dengan cara apa? Dengan cara ijtihad. Ijtihad terhadap apa?
ijtihad terhadap terhadap hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu bin niat, kan seperti itu. Nah, dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih, Imam Syafi'i memahami bahwa dari dalil innamal a'malu bin niat merumuskan satu hukum bahwa semua amal itu wajib diniati. Artinya amal-amal ibadah ya. Paham ya? Jadi ini takrif fikih secara istilah. Lah, maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan dari takrif aslun dan takrif al-fiqhu dalam pembahasan ini. Bisa kita tarik pemahaman bahwa yang dikehendaki dari usul fikih secara sederhana itu bagaimana? Ma yanbani alaihi al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Itu usul fikih. Allati tariquhal ijtihad. Suatu ilmu yang menjadi dasar untuk mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana hukum-hukum tersebut diketahui dengan cara ijtihad. Paham ya? Itu usul fikih. Atau lebih sederhananya lagi, usul fikih adalah perabot untuk berijtihad. Adalah metodologi di dalam berijtihad, memahami nas-nas syar'i. Itu usul fikih secara sederhana. Al-hukmu wa aqsamuhu wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada manfaat dan barakahnya. Nyambung. Untuk satu